Audio Jungle. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sudarman SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya bersama dengan Pak Wahyu. Beliau adalah guru PKN di SD SMP Satap Negeri 15 Pulang Barat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita mengadakan percakapan, yaitu kita adakan pra observasi di mana kita akan berbincang sedikit sebelum Bapak melaksanakan sebelum saya melaksanakan observasi di kelasnya Bapak. Jadi ada mungkin tujuan saya lakukan observasi ini supaya pembelajarannya Bapak di kelas itu bisa lebih berkualitas, sehingga siswa Bapak bisa memahami apa yang Bapak inginkan. Jadi baik Pak, di dalam observasi nanti tentu Bapak mempunyai tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang sudah Bapak rancang? Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang telah saya rancang saya tuangkan ke dalam RPP saya, yaitu yang pertama melalui proses pembelajaran dengan model Pivot Classroom dan Project Based Learning, siswa dapat yang pertama mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, menyimpulkan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan saya yang telah saya tuangkan dalam RPP saya. Ya, baik. Saya kira tujuan pembelajaran Bapak itu sangat bagus. Jadi saya harap tentu kita berharap bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rancang. Kemudian kira-kira bagaimana pengembangan yang ingin Bapak capai nanti? Jadi pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran tentu adalah bagian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Dalam hal pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, baik Pak. Saya ingin mendengar begini Pak, rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin ada strategi pembelajaran atau model pembelajaran dari metode pembelajaran yang Bapak rancang Pak. Ya. Jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid atau peserta didik yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok. Jadi pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Iya. Ya, baik Pak. Jadi rencana yang Bapak akan terapkan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran yang kooperatif juga, serta dengan metode diskusi kelompok Pak ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira media yang Bapak akan gunakan seperti apa ya? Jadi media yang saya akan gunakan dalam proses pembelajaran nantinya, saya akan menggunakan media video pembelajaran
dan juga saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Ya, baik Pak. Kira-kira kegiatan pembelajaran Bapak kapan Bapak akan laksanakan? Jadi saya akan laksanakan di hari Selasa. Ya, jadi hari Selasa jam ketiga di kelas 8. Ya, jadi kelas 8 ya. Ya. Jadi kelas 8. Oke. Jadi setelah Bapak saya melakukan observasi dengan Bapak, nanti setelah observasi insya Allah juga kita akan melaksanakan percakapan kembali pasca observasi Pak ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang seperti yang kita lakukan saat ini Pak? Jadi setelah kita berbincang, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya akan gunakan nanti dan media apa yang saya akan persiapkan dalam proses pembelajaran nanti. Ya, jadi saya kira mungkin cukup untuk pertemuan hari ini Pak ya. Jadi kita akan bicara setelah kita melakukan observasi nantinya. Jadi mungkin percakapan kita saat ini Pak saya akhiri Pak ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa temannya yang hadir? Pantai tidak terekam tadi. Ya, alhamdulillah. Teman kalian tidak ada yang sakit atau sudah kehadirannya 100%. Baik. Pantai tidak terekam tadi, Cuk. Kita semangat dalam belajar. Ya, terus sekarang itu paginya kalian ikut latihan indah untuk persiapan 17 Agustus. Jadi merupakan untuk memperingati kemerdekaan itu hal yang bagus. Jadi saya harus kita semangat sebagaimana para pejuang dahulu yang semangat dan harus bangkit dalam cara apapun untuk mencapai kemerdekaan. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih materi ini kita adalah Kebangkitan Nasional 1948 dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, tentu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu kalian bisa menyimpulkan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang berikutnya menjelaskan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Itulah tujuan dan yang kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Tentu kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya, jadi model pembelajaran di mana kita akan membentuk kelompok. Itu di ketiga kelompok ini ada cara yang kita akan lakukan. Jadi dalam kelompok ada berarti kelompok-kelompoknya. Baik, saya akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Jadi dari sekarang kita mulai membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi berkaitan dengan hasil kita, sini sudah ada media video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi silakan masing-masing kelompok, masing-masing mahasiswa memperhatikan tayangan video pembelajaran yang saya akan tayangkan. Jadi silakan diperhatikan. Jadi ada 5 tahapan nasionalisme di Indonesia.
Jadi satu masa merintis. Nah, masa mulai merintis perjalanan kemerdekaan sendiri. Itu pembentukan organisasi pergerakan. Ya. Baik, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang kita sudah membaca buku, itu saya harap kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran, saya minta coba salah satu dari satu kelompok untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kalian bisa share Rizky yang lebih, silakan. 5 tahapan nasionalisme di Indonesia. 1. Masa perintis. 2. Masa penegas. 3. Masa percobaan. 4. Masa program. 5. Masa pelaksana. Oke, berikan aplaus dulu ke Rizky. Jadi itulah kesimpulan kita berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ke kelas untuk memimpin. Gurunya siap. Gurunya siap. Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi Itu Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam percakapan pasca okupasi. Tentu kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak Wahyu, guru PKN dari SD SMP Atap Negeri 15 Bulan Barat, dan tentunya dilengkapi juga Ibu Umi selaku pengajar praktik saya. Kemudian di sini saya akan melakukan kembali percakapan terkait pasca okupasi dengan Bapak Wahyu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Pak. Baik Pak ya. Nah, jadi percakapan pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kembali terkait dengan tujuan bagaimana Bapak melakukan evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi sejauh mana Bapak proses pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan. Kemudian di sini bagaimana perasaan Bapak terkait dengan proses observasi di kelas yang sudah Bapak laksanakan? Terkait dengan pelaksanaan observasi waktu yang lalu, pada saat pelaksanaan saya merasa sudah tunduk dan tegang. Namun alhamdulillah kegiatan observasi dapat berjalan diselesaikan alhamdulillah. Mungkin karena Tuhan tersebut muncul rasa Ya. Nah, jadi alhamdulillah lancar Pak ya. Iya. Nah, jadi barangkali bisa diceritakan kembali bagaimana pengembangannya Pak Wahyu yang dilakukan di kelas, bagaimana langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan di kelas. Jadi sebelumnya saya dulu membuat pembelajaran ya. Kemudian untuk karya pengembangan yang akan saya kembangkan adalah pada kompetisi pengetahuan dan kompetisi penampilan dalam hal pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Iya, baik. Jadi ada pengembangannya tadi yang Bapak sampaikan itu di bagian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Pak ya. Kemudian bagaimana yang Bapak lakukan itu, apa sudah berhasil atau Menurut saya alhamdulillah
berjalan dengan baik tentu, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Ya, dalam kekurangannya Bapak, kira-kira apa yang Bapak merasa kurang dalam melakukan itu? Jadi pada saat observasi pada waktu itu saya lihat masih ada beberapa siswa yang tampak kurang aktif. Ini mengandalkan teman satu kelompoknya saja. Iya, jadi masih ada siswa yang kurang aktif, Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, apa kendalanya? Kenapa sehingga siswa masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam belajarnya Bapak? Kalau menurut saya, karena pada waktu itu kan hanya 3 kelompok yang sedang, sementara jumlah siswa itu dalam satu kelompok jumlahnya banyak. Jadi mungkin gara-gara itu siswa tersebut mengharap sama temannya. Kemudian mungkin ada hal, mungkin dalam pembentukan kelompoknya mungkin ada yang kurang tepat sih. Mungkin misalkan dia kurang minatnya pada hal tertentu sehingga dia tidak aktif dalam proses belajar. Ya, jadi kekurangan tadi yang Bapak sampaikan juga ada di bagian kebutuhan kelompoknya Pak ya. Jadi seharusnya kan di situ ada juga sudah ketemu juga daya belajar siswa juga ya. Ya, jadi kira-kira tentu Bapak punya rencana Pak ya. Nah, kira-kira dalam rencana untuk melakukan evaluasi kembali, kapan kira-kira Bapak ingin melakukan rencana? Rencana saya untuk kegiatan selanjutnya, rencana dalam waktu dekat ini, kalau bisa mungkin minggu berikutnya saya akan melakukan kembali. Ya. Baik Pak ya, semangat. Semoga Bapak segera melakukan rencana yang Bapak sudah rancang dan semoga berhasil Pak ya. Ya, jadi alhamdulillah pada akhirnya kegiatan pasca observasi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi semoga saja semua apa yang kita ini capai semua akan terlaksana dengan baik dan menghasilkan juga hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.